Pernahkah Anda merasa ingin hidup sepenuhnya bebas, jauh dari hiruk-pikuk orang lain? Seolah jika bisa, kita ingin lari ke tempat sunyi, berdiri sendiri, tanpa gangguan. Namun semakin kita merenung, semakin jelas bahwa hidup tanpa orang lain hampir mustahil. Bahkan kesunyian pun terasa karena sebelumnya ada kebersamaan. Di season pertama, kita berbicara tentang makna hidup, cinta, uang, hingga kematian. Kini, kita melangkah lebih jauh, menelaah bagaimana manusia dan dunia sosial saling membentuk, mengapa kita selalu bersama, dan bagaimana kebersamaan itu melahirkan kerjasama, konflik, bahkan kekuasaan. Bayangkan seorang bayi yang baru lahir. Ia tak bisa bertahan tanpa pelukan ibunya, tanpa bantuan orang di sekitarnya. Seiring tumbuh, ia belajar bahasa, dan bahasa hanyalah mungkin karena ada orang lain yang berbagi makna. Bahkan saat kita merasa paling mandiri, makan, bekerja, atau sekedar berjalan di jalan raya, sesungguhnya kita ditopang oleh hasil kerja orang lain. Petani yang menanam, sopir yang mengantar, pekerja yang membangun. Filsuf Aristoteles pernah menyebut manusia sebagai zoon politikon, makhluk yang secara kodrat hidup dalam polis, dalam komunitas. Sementara Thomas Hobbes mengingatkan bahwa tanpa aturan bersama, hidup manusia bisa menjadi brutal, pendek, dan penuh ketakutan. Maka masyarakat hadir bukan sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Namun kebersamaan ini tidak selalu indah. Dalam setiap interaksi, ada tarik-menarik kepentingan, ada relasi kuasa yang sering tak kasat mata. Dan disitulah filsafat memberi kita cermin untuk bertanya, apakah kebersamaan kita sungguh-sungguh adil, atau hanya menjadi sarana segelintir orang untuk mempertahankan dominasi? Hidup bersama orang lain bukan sekedar takdir, melainkan panggilan. Di dalamnya terkandung peluang untuk mencipta kebaikan bersama, sekaligus ancaman jika kita abai pada keadilan. Di season kedua ini, kita akan menelusuri bagaimana filsafat politik dan sosial membantu kita memahami kebebasan, kekuasaan, solidaritas, hingga perjuangan keadilan. Karena pada akhirnya, pertanyaan mengapa kita selalu hidup bersama orang lain bukan sekedar pertanyaan abstrak. Ia menyentuh denyut nadi kehidupan sehari-hari, dari ruang keluarga hingga ruang negara.